Sepanjang minggu, saudara, dalam kerjaan mungkin, dalam keluarga, dalam banyak hal ya, mungkin ada yang sedih, susah, senang, apapun itu sebuah warna dalam hidup kita yang membentuk kita untuk terus mengandalkan Tuhan, bahkan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menguatkan kita selalu, amin. Bersyukur, puji Tuhan ya. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Tinggalkan semua hal yang mungkin mengganggu kita. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak punya pergumulan dalam hidup ini. Tapi hari ini mari kita fokus, kita sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ambil waktu untuk berdoa. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk menghadap Allah kita yang kudus dan mulia itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mazmur 96 ayat 4 berkata, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kita saat ini. Dan biarlah keberadaan kita saat ini sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak perlu takut dan cemas. Karena kita mempunyai Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sama-sama katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita katakan sekali lagi dengan iman kita. Tak usah ku takut, Yes. Sebab Allah menjaga setiap kita. tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Katakan tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Ya Tuhan yang memberkati setiap kita yang percaya kepadanya. Para yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. sekali lagi jemaat saja katakan El Shaddai. Yes. Engkau Allah kami yang maha kuasa. Engkau Bapa kami yang besar. Engkau Bapa kami yang mulia. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Dengan segenap hati kami nyatakan Engkau maha kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ya Tuhan, El Shaddai. Engkau Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Katakan berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai.
Sekali lagi dengan iman kita katakan, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai Tuhan. Engkau berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa atas setiap hidup kami. Kami percaya kalau kami ada hari ini, semua karena pemeliharaan-Mu, semua karena penyertaan yang sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini, menyerahkan seluruh hidup kami, bersamakan hati yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami mau datang memuji menyembah Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami banyak melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kalau kami banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami, agar kami boleh layak hari ini menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan yang berkati hingga dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan iklarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan membacakan responsoria yang diambil dari Matius pasal 16 ayat 24 sampai 27. Kita akan membacakan seperti biasa secara bertanggapan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sama-sama kita bacakan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Shalom. Shalom jemaat Season City yang Tuhan kasih. Mana suaranya? Katakan bersama-sama Shalom. Shalom. Ayo kita mau saling menyapa satu sama lain. Katakan Allah itu kasih. Kita bersuka cita karena kita bangga punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat daripada segala Allah, Allah yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di atas. Kita mau bersuka cita, kita mau muliakan Dia, kita mau menyanyi dengan penuh sukacita. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu berkata kau membuatku siapa yang membuat kita tertawa? Membuatku tertawa, membuatku hanya satu nama, Yesus. Panggil Dia, Yesus, Kaulah sahabat selalu hadir. Ayo semuanya bergembira, bersamamu Yesus.
bersuka cita lagi di dalam Tuhan. Nyatakan bersama. Kau satu penuh kasih, Dua penuh katakan tiga. Tiga penuh kuasa. Kau mulia. Yesus ada, baik suka maupun duka. Dia setia. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku. Ayo semuanya ya, panggil dia Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Yuk semuanya goyangkan, kanan kiri ke depan. Mari, mari semua bergoyang. Haleluya, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya, Tuhan kalau sukacitaku. Yuk semuanya ya, angkat tangan kita dua-duanya di atas. Yuk semuanya, nyatakan bersama dengan lembut. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacita dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Ayo semuanya ya, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi ya, sekali lagi katakan bersama. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, mari semua nyatakan bersama. Katakan Tuhan itu tetap baik. Ayo beri senyum kanan dan kiri ya. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Kaulah sukacita. Sekali lagi nyatakan bersama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatan Yesus, sukacitaku. Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bersorak. Tuhanku, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Mau bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari semua angkat. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bersuka. Mari semuanya melompat, lompat lagi. Yesus kami dalamku, rayakan, ku rayakan. Amin, haleluya. Ayo semua di sini lebih semangat lagi memuji Tuhan. Jemaat Season City yang terkasih, katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, hanya dialah sukacita. Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Semuanya nyata bersama. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Come on. Ku angkat suara.
bersukaku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, kurayakan kasih-Mu. Ayo, tanganlah, goyangkan badan kita semua. Kita mau bersuka cita bersama, amin. Ayo semua, 1, 2, 3. Luapkan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, kurayakan. Sekali lagi ya, yuk. Luapkan suara, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, kurayakan kasih. Haleluya, haleluya. Nyatakan, ayo nyatakan lagi. Haleluya, 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 haleluya. Ya, firman bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, nyatakan kehendak-Mu atas setiap hidup kami, agar kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Nyatakan sekali lagi dengan iman kita. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, Yes, semua karena Roh-Mu Tuhan. karena Roh-Mu. Kami membawa setiap hati kami, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ini kerinduan kami. ku semakin berkurang,
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduan setiap kami, Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau belajar melepaskan apa yang menjadi keinginan kami, dan kami mau bawa apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau membawa setiap hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Terus katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin. Sekali lagi, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku. Kau melihat setiap kami Tuhan, membawa hati kami yang terbaik di hadapan-Mu. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari jemaat saja katakan, mengikut. Ya Tuhan, kami mau melepaskan semua hak kami. Kami mau mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ya, ku yakin Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang katakan, ku yakin, ku yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku yakin, ku yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di sorga, Engkau mengenal setiap kami lebih baik dari siapapun. Engkau tahu keadaan hati kami. Engkau tahu keadaan rohani kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah kami yang sanggup mengisi bejana hati kami. Kiranya
ibadah ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama. Biarlah roh-Mu yang ada di dalam kami ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolong setiap kami supaya kami mengerti maksud firman-Mu. Dan berikanlah kami kekuatan, kesukaan untuk melakukannya di dalam dan sepanjang hidup kami. Berkati saat ini untuk kami dan berkati kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa? Biasa di luar? Puji Tuhan. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada yang mengatakan begini, adalah mudah untuk mengatakan, tetapi sulit untuk melakukan. Adalah mudah untuk dinyanyikan, tapi ketika nyanyian itu harus dipraktekkan dalam hidup, ternyata tidak seindah dan semudah kita menyanyi. Saudara, tema firman Tuhan minggu ini bagi saya, ini bukan tema yang gampang. Gampang kita menyanyikan, tadi kita masih nyanyikan pujian ini. Tapi coba kita cek dalam hidup kita setiap hari, apakah nyanyian kita seindah hidup kita sehari-hari. Atau sebaliknya, justru nyanyian kita lebih indah daripada hidup kita setiap hari. Justru kata-kata kita, quotes yang ditaruh di Facebook, yang dikirim kepada teman, indah sekali. Tapi ternyata semua quotes, semua tulisan di medsos tidak seindah hidup si penulis. Ini persoalannya. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak bisa lari dari fakta ini. Maka firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk memperhatikan tema hari ini, penyerahan yang mutlak. Apalagi di belakang kata mutlak ini sulit. Dan saya harus berkata tidak ada yang bisa melakukannya termasuk saya. Kalau penyerahan saja boleh, tapi mutlak ini persoalan lain. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal yang ketiga, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Yang punya Alkitab silakan membuka Alkitabnya. Yang punya Alkipad silakan buka Alkipad, Al-HP dan Al-Al yang lain. Saya akan membacakan versi terjemahan terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau ada kata-kata yang berbeda harap maklum. Saudara jangan mencurigai saya. Ini Alkitab apa lagi? Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu ayat 15, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menerima firman dan melakukannya di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Filipi ini jemaat unik, ini cinta pertama Rasul Paulus. Dalam kisah para rasul kita membaca dalam pasal 16, kita akan tahu latar belakang jemaat Filipi. Paulus tadinya mau ke Asia. Tapi dikatakan dalam kisah para rasul 16, Roh Kudus, juga Roh Yesus mencegah. Di antara teman-teman gereja Pentakosta, waktu bicara ayat ini mereka sedikit bertanya, kok bisa ya Roh Kudus bekerja secara negatif? Banyak orang berpikir Roh Kudus selalu positif. Tetapi ternyata tidak juga. Dia bekerja secara negatif, mencegah. Paulus mau pergi beritakan Injil kok dicegah. Jadi ternyata pemberitaan Injil itu juga harus ikuti apa yang Tuhan pimpin, bukan strategi kita. Bukan mau kita. Tapi taat kepada pimpinan Tuhan. Tapi juga jangan cepat menyerah. Kalau ada halangan bilang, oh Tuhan mencegah kita. Juga bukan begitu. Kita gampang sekali bermain-main dengan ayat, mengutip ayat untuk mendukung pikiran kita yang sesungguhnya bukan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi, jemaat ini, jemaat Filipi, jadi waktu Paulus dicegah untuk ke Asia, Asia itu nanti termasuk 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Dia tidak boleh masuk ke situ. Tapi Tuhan bawa dia ke Eropa. Karena itu saudara dan saya ada. Kekristenan di Indonesia oleh karena misi. Misionaris Eropa datang ke sini. Makanya kita ada. Jadi kalau kita ingat misi dari Eropa, kita jangan lupa ketaatan seorang yang bernama Paulus. Roh mencegah dia supaya dia bisa ke Eropa. Dan jemaat Eropa pertama itu adalah jemaat Filipi. Jadi waktu dia ke Filipi, nah biasanya begini. Paulus kalau pergi ke satu tempat pasti dia cari sinagog. Karena di sinagog itu pasti berkumpul orang Yahudi. Dia bilang aku berhutang kepada bangsaku juga. Bangsa Yahudi. Maka dia selalu nomor 1 cari orang Yahudi. Tapi waktu dia ke Filipi, orang Yahudi rupanya tidak banyak di situ. Itu koloni Romawi. Itu kota tempat pensiunnya tentara-tentara rohani Romawi. Maka sudah perhatikan koloni Romawi mau dijadikan koloni surgawi. Waktu dia ke situ tidak ada sinagog. Jadi kalau tidak ada sinagog itu indikasinya artinya orang Yahudi kurang. Karena ada aturan sinagog itu baru boleh ada dan berlangsung apabila minimal ada 10 orang laki-laki. 10 laki-laki. Nanti saudara mengerti kenapa Tuhan Yesus waktu mengajar dia bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Lalu yang memimpin pujian, karena jemaat belum banyak, bukankah firman Tuhan berkata, saudara sambung, bukan. Itu bukan maksud firman Tuhan. Kalau jemaat masih sedikit, kutip ayat itu. Bukan. Ayat itu Tuhan sedang menegur orang Yahudi. Kehadiranku tidak ditentukan 10, 20, 100, 1000. Tidak. Bahkan 2 atau 3 pun aku hadir. Jadi kehadiran Tuhan
tidak ditentukan oleh jumlah. Sebenarnya itu maksudnya. Maka waktu dia ke Filipi tidak ada. Dan dia tahu. Dia pergi ke sungai. Nah disitulah berkumpul perempuan-perempuan. Mereka sedang bersembahyang di situ. Lalu orang bertanya, kenapa harus di tepi sungai? Pada waktu itu ada kepercayaan. Hal-hal yang bersifat rohani itu dekat dengan air yang mengalir. Maka mereka ada di situ. Paulus sudah tahu di mana tempat-tempat orang-orang ini berada. Dan di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan bernama Lydia. Ada yang nama Lydia? Lydia adalah perempuan kaya, penjual kain ungu dari Asia, dari Tiatira. Dia yang pertama dimenangkan. Dia menjadi cikal bakal berdiri jemaat Filipi. Lydia mewakili orang kaya. Tapi kemudian waktu Paulus sedang berkhotbah, sedang melayani, ada seorang perempuan, budak, petenung, yang mengganggu mereka. Nah perempuan itu sebenarnya dibilang petenung di situ, sebenarnya itu dalam bahasa asli perempuan itu gangguan jiwa. Gila. Tapi dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berdagang, untuk pemasukan. Dalam istilah Yunani di situ perempuan ini disebut sebagai pito. Pito bahasanya piton, ular. Dia punya roh ular, itu roh untuk meramal masa depan. Nah, orang waktu itu percaya kalau orang gila itu berarti dewa sedang ada di dalam orang itu. Mengambil akalnya. Jadi kalau yang gila-gila itu kemungkinan kesusup dewa-dewi Yunani. Banyak kali ya. Itu kepercayaan mereka. Tapi kemudian dicampur dengan kuasa gelap. Maka Paulus kemudian melepaskan wanita ini dari ikatan roh jahat itu. Jemaat yang kedua dari kalangan budak. Lydia kalangan atas, yang kedua wanita ini budak. Setelah itu terjadi huru hara, Paulus dipenjara. Di penjara, Paulus memuji Tuhan, penjara goncang, mereka terlepas, pintu terbuka, kepala penjara ketakutan, lalu dilayani oleh Paulus, dan satu keluarga memberi diri dibaptis. Dan menariknya, Paulus melayani kepala penjara dan keluarganya sampai pagi. Khotbah semalam suntuk. Mau dengar khotbah semalam suntuk? Saudara pasti tidak suka. Nanti sudah 30 menit gelisah, 45 menit cemas, dan kalau 1 jam takut. Saudara-saudara, ini jemaat mula-mula di Filipi. Kaya, miskin, menengah. Lengkap, ini jemaat lengkap. Semua kalangan ada di situ. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara. Ketika dia berada di penjara, dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Jemaat ini karena cinta pertama, mereka memperhatikan pelayanan Paulus bahkan sampai kebutuhan Paulus. Ada 2 hal yang dilakukan jemaat ini. Yang pertama, memberi persembahan. Mereka mengumpulkan uang untuk mensupport Rasul Paulus. Yang kedua, karena Paulus di penjara, mereka bukan hanya kirim uang, tapi mereka mengirim utusan. Epafroditus. Jadi ada uang, tapi juga ada orang untuk membantu hamba Tuhan ini ketika dia dalam rumah tahanan, penjara rumah. Supaya bisa menolong dia. Ini jemaat luar biasa ya. Bukan hanya kasih uang. Kirim salah satu jemaat terbaiknya. Yang hatinya memang untuk Tuhan. Hatinya betul-betul penyerahan kepada Tuhan. Ini yang dikirim untuk melayani Paulus. Nah, saudara, ini sedikit latar belakang jemaat Filipi. Nah sekarang kalau kita bicara tema ini, penyerahan yang mutlak dalam konteks pasal yang ketiga, mari kita perhatikan teks ini. Sebelum pasal 3 ada pasal 2. Pasal 2 di sana ada nyanyian, puisi yang indah tentang inkarnasi Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia melepaskan hak itu. Semua kemuliaan, semua yang hebat-hebat, semua kekayaan, semua dia tinggalkan, turun
ke dalam dunia, bukan hanya turun, sampai dipermalukan, mati di kayu salib. Itu yang Yesus lakukan. Nah, pasal 2 ini menjadi pusat dari mulai pasal 1 sampai pasal terakhir surat Filipi. Semua bermuara dari pasal 2, bagaimana Yesus menyerahkan dirinya total. Hanya Yesus yang total. Nanti kita lihat. Kita ini kadang-kadang tapi nggak tal. Kalau ingat, kalau didengar khotbah, kalau ditegur baru kita lakukan. Yesus betul-betul lepaskan semua, bahkan sampai menjadi budak, seperti budak, lebih rendah dari budak. Itu sebabnya saudara-saudaranya pun tidak mengenal dia. Maka mereka pikir dia gila. Bagaimana bisa dia bilang dia Mesias? Dia betul-betul berinkarnasi. Dia betul-betul meninggalkan semua. Tidak ada sisa. Menjadi seperti manusia. Nah, kalau kita bilang penyerahan yang mutlak di sini, mutlaknya ini hanya milik Yesus. Kita semua menuju kepada mutlak. Nanti Yesus datang atau kita pergi alias mati. Siapa yang mau sempurna? Yang mau disempurnakan? Kita bisa berdoa setelah ibadah mati. Kesempurnaan baru ada di dalam kekekalan. Di dunia ini belum sempurna. Semua in proses. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan dunia kita saat ini. Dunia melihat keberhasilan, boleh slide-nya? Ya memang ini kalau khotbah pakai PowerPoint kadang-kadang begini. Saya main sendiri dan tidak jalan. Yang di sana juga nggak main. Saya minta jalan. Akhirnya khotbahnya jemaat ingat next. 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 Karena paling banyak next. Oke, ikuti saya ya teman-teman multimedia. Itu sudah di belakang itu, udah mau amin itu. Wah, dia marah ini. Terus, mundur. Bukan. Iya. Ini dia yang pertama. Saudara lihat, dunia mengukur nilai hidup itu dari harta, jabatan, dan reputasi. Dan semua ingin diakui. Semua mencari pengakuan, saya orang paling kaya. Pernikahan anak saya nanti 24 miliar. Ya maksudnya yang sana itu. Ya astaga, menikahkan anak miliar. Kita baru pikir bayar mas kawin, bayar belis sudah setengah mati. Ini pestanya miliar. Ngapain aja itu ya? Dan 24 miliar itu duit semua. Coba saudara bayangkan. Apa yang dicari manusia? Pengakuan. Rela menghabiskan segala sesuatu demi apa? Pengakuan. Itu orang hebat loh. Itu keluarga hebat loh. Itu keluarga terhormat loh. Itu keluarga kaya. Kalau dia tidak mengeluarkan uang banyak, nanti ada yang ngejek. Masa lu gak bisa? Masa lu kalah sama si itu? Dia hanya punya satu toko, menikahkan anak miliaran. Masa lu hanya 100 juta? Malu dong. Nah saudara-saudara, dunia berkompetisi dan akhirnya semua orang lebih tertarik menyerahkan semua hidupnya, waktunya, uangnya, segalanya demi apa? Pengakuan. Ini keluarga hebat, ini hebat. Dan dunia sekarang seperti itu. Semua orang, saya harap benar kalimat saya ini, pasti punya handphone. Dan semua orang ingin dikenal dan terkenal. Kalau saudara cek medsos saudara cek apa? Ada respon enggak? Ada begini enggak? Kalau ada begini, saudara sakit hati. Ada muka merah, marah,
Saudara juga tidak suka. Saudara selalu ada begini, lalu selalu ada love. Cinta. Saudara mencari itu sekarang, orang sekarang cari itu dari medsos. Makanya ada orang rela bunuh diri gara-gara medsos. Kalimatnya bagus ya, rela bunuh diri. Jadi dia rela diatur oleh medsos. Dia memberi hidupnya diatur oleh orang lain. Kalau orang bilang dia jelek, jadilah jelek. Memang aku jelek kok. Saudara, hidup kita apakah ditentukan orang lain? Pasti saudara jawab tidak. Tapi faktanya tanpa sadar seringkali kita menghabiskan banyak waktu kita, energi kita demi sebuah pengakuan. Tapi apa kata Paulus? Paulus bilang semua itu rugi demi pengenalan akan Kristus. Paulus tuh orang hebat, pinter. Dia kalau dikasih gelar itu profesornya banyak tuh, doktornya banyak tuh. Dokter ahli perjanjian baru, dokter ahli perjanjian lama, dokter psikologi juga dia, dokter ilmu berkhotbah juga dia, dokter apologet. Yang sekarang-sekarang ini lewat semua. Naik sakit kalau ketemu dia KO pasti. Oh dia tulis 13 kitab dalam perjanjian baru. Kurang apa dia? Dia kuasai Taurat. Siapa mau bicara tentang Taurat dengan dia? Gurunya Gamaliel itu orang hebat. Kurang apa dia? Dari segi pendidikan pengakuannya jelas. Orang hebat. Dari segi agama dia orang Farisi tidak bercacat. Artinya dia ikuti semua aturan. Saya baru pulang melayani satu acara retreat 15 pendeta. Suami istri. Dan saya sedih karena ada pendeta, ibunya gembala jemaat di situ, bapaknya jadi guru di sana. Tapi anak 4. Ada yang bergumul belum punya anak, Pak doakan supaya punya anak. Saya bilang ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bagaimana satu di sana, satu di situ? Kapan ketemunya, kapan bikin anaknya? Dan sedikit saya bicara agak tegas. Bapak Ibu hamba Tuhan, Alkitab, prinsip Alkitab tidak mengizinkan suami istri terpisah. Alkitab tidak mengizinkan. Prinsip Alkitab disatukan menjadi satu daging. Tidak boleh terpisah hidupnya. Kalau terpisah ada banyak akibat. Perselingkuhan, anak-anak tidak bertumbuh dengan sehat, mengalami gangguan jiwa, belum sampai begini, baru sedikit saja. Karena tidak mendapat kasih sayang seorang ayah, tidak mendapat belayan kasih seorang ibu, anak-anak yang jadi korban. Tapi kalau ditanya orang tua, kami harus begini demi mereka. Ya, demi menghancurkan mereka. Saudara jangan sampai saudara salah memahami. Anak-anak khususnya 5 tahun pertama, 12 tahun pertama tidak perlu uang saudara. Dia perlu kasih sayang perhatian saudara. Yang dia perlukan itu. Dia juga tidak perlu iPad, dia tidak perlu iPhone. Saya kadang-kadang orang tua tidak mau sibuk dikasih anak supaya main. Makanya anak itu begitu masuk SD kacamatanya setebal triplek. Orang tua menyesal. Tapi itu tabungan orang tua. Anak masih kecil, belum bisa baca, jarinya sudah bisa main-main itu. Anak itu mungkin sambil tidur jarinya gerak sendiri itu. Kalau orang tua bingung, kenapa dia punya jari ini? Ada roh apa ini? Orang tua sendiri. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi hidup kita tidak sesuai. Wah ini repot. Tapi inilah yang dunia tawarkan sehingga banyak orang berpikir seperti itu. Paulus bilang tidak. Semua itu bukan yang utama. Kristus. Maka dia bilang semua itu rugi.
Penyerahan mutlak itu apa? Total, tanpa syarat, tanpa batas. Ya kalau sudah lihat definisi ini, maaf, saya angkat tangan. Saya tidak masuk dalam kategori ini. Tapi kalau bilang menuju ke sana, saya sedang menuju ke sana. Saya sedang dalam proses menuju ke sana. Saudara, itu sebabnya dalam pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus bilang apa kepada jemaat ini? Dia yang memulai segala yang baik dalam kamu, dia akan meneruskannya. Belum selesai. Waktu di ayat yang ke-15 dia katakan, marilah kita yang sempurna. Kata yang sempurna ini bukan dalam pengertian sempurna yang kita maksud, yang pikirkan. Sempurna di sini artinya yang sudah dewasa. Yang berpikirnya sudah dewasa. Bukan sempurna sempurnanya. Belum. Kita semua dalam proses. Dia yang mulai, dia meneruskan. Saya suka mengingatkan jemaat. Sebenarnya ayat itu mau bilang begini. Di dada kita seharusnya ada papan ditulis under construction. Kita semua dalam proses pembangunan. Belum selesai. Jadi kalau saudara ada sesama jemaat, teman menyakiti saudara, harap maklum. Tidak usah sakit hati. Dia itu belum selesai. Masih dalam proses pembangunan. Yang membuat saudara terluka itu ada besi beton yang belum sempat dilapisi semen. Kan belum selesai. Under construction. Semua bangunan yang under construction itu kan masih banyak hal yang belum selesai. Yang bisa jadi itulah yang menusuk, melukai saudara. Jadi jangan cepat membuat kesimpulan. Dia tidak sayang sama saya. Wah memang dia begitu. Tanpa sadar saudara juga bagian dari diri saudara yang belum selesai. Bisa jadi sudah melukai dia. Kalau begitu sesama jangan saling mendahului. Kita sama-sama under construction. Kita sama-sama sedang dibentuk. Nah sekarang sudah lihat. Kepada jemaat yang sama-sama sedang dibentuk ini. Slide berikut. Paulus mengajarkan, kalau kita punya tema ini, penyerahan yang mutlak, itu berarti yang pertama, melepaskan segala keuntungan duniawi. Ayat 7 dan 8. Paulus menganggap semua prestasi lamanya sebagai sampah. Skubalon. Sampah di sini kotoran. Busuk. Bahkan ada yang mengatakan ini kotoran manusia. Saudara bayangkan semua kehebatan saudara, reputasi, prestasi, semua yang saudara miliki itu. Setelah berjumpa dengan Yesus, Paulus bilang itu semua sampah. Cocok dengan Yesaya. Semua perbuatan salehmu itu seperti kain kotor. Saleh seperti kain kotor, apalagi salah. Kain kotor di situ sebenarnya itu menuju kepada pembalut wanita zaman dulu. Jadi kesalehan manusia sama dengan kain kotor itu. Jijik. Paulus sekarang menerjemahkan semua kuanggap sampah. Saudara mau memegahkan apa di hadapan Tuhan? Sejak Adam semua keturunan adalah orang berdosa. Layak mati. Jadi kalau ada yang mati jangan protes Tuhan. Memang sudah begitu. Kalau masih hidup syukur. Itu anugerah. Upah dosa itu maut. Harusnya sudah mati. Tapi kenapa masih hidup? Tuhan masih berikan kesempatan. Itu sebabnya pakai kesempatan hidup ini sebaik-baiknya. Jangan memboroskan hidup ini untuk hal-hal yang sampah itu. Jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang jijik, yang bau. Kalau saya terjemahkannya begitu. Maka itu dia bilang, semua aku anggap sampah. Maka pengorbanan di sini bukan karena dunia itu jahat, tetapi karena Kristus lebih mulia. Saudara, kalau saudara punya handphone jadul, apa ya handphone paling jadul itu ya? Nokia mungkin. Sekarang nggak ada lagi Nokia ya. Apa yang paling, ya saya takut sebut nama mereknya, mungkin saudara jual handphone itu nanti saya salah lagi. Taruhlah Nokia sudah tidak pakai lagi tuh. Lalu ada orang kasih saudara iPhone terbaru. Saudara mau terima iPhone-nya? Mau?
Lalu yang Nokianya, dibuang juga nggak ada masalah. Udah nggak ada nilai, nggak ada harganya lagi. Dibandingkan dengan yang bagus ini, ya saya tuh pilih ini. Setelah saya pilih ini, ngapain ini lagi, ini nggak digunakan lagi. Saya kasih ilustrasi ini menggambarkan Paulus setelah berjumpa dengan Kristus, semua yang dia buat yang hebat lalu dia anggap sampah. Saudara dan saya hanya bisa melepaskan semua ini kalau berjumpa Yesus. Tanpa Yesus tidak bisa. Jadi kita mau bicara penyerahan mutlak seperti apapun, tanpa Yesus tidak bisa. Karena kita ini sifat dasar kita sebagai manusia berdosa tidak bisa melepaskan atau memberi. Saudara lihat bayi lahir tangannya begini. Ada bayi lahir tangannya begini? Karena papanya pengemis. Waktu bayi itu lahir tangannya langsung begini. Minta. Nggak ada. Semua begini. Saudara lihat waktu anak-anak bermain-mainan tiba-tiba berkelahi. Apa persoalannya? Yang satu tidak mau kasih mainannya kepada yang lain. Yang lain merasa itu haknya. Berkelahi mereka. Itu sifat-sifat manusia berdosa sudah lihat dari anak-anak masih kecil. Satu kali Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, bawa anaknya, 2 anaknya. Sepanjang jalan anak itu bertengkar terus. Lalu ada yang tanya sama dia, Pak, kenapa anakmu 2 bertengkar terus dari tadi? Dia bilang begini, coklat hanya 2. Jadi dibagikan satu-satu, tapi yang satu mau 2. Jadi kalau satu mau 2, berarti ada saudaranya tidak dapat. Lalu dia lanjutkan, inilah dunia kita. Semua mau ambil untuk milik dia. Tapi dia tidak pernah memikirkan orang lain untuk memberi. Saudara, ini sifat dasar manusia berdosa. Itu berarti sifat saudara dan saya. Tidak usah bilang amin. Karena saya sudah tahu jawabannya. Kita semua seperti itu. Di Jakarta Utara saya lagi cari di mana restoran itu. Ada seorang ibu restoran babi panggang karo. Setiap tahun bulan Desember, ada 1 hari, dia sudah umumkan ke pelanggan-pelanggannya. 1 hari kalian datang makan di restoran saya, tidak bayar. Mulai pagi sampai malam. Setiap tahun. Saya cari karena saya mau pergi makan lagi nanti Desember. Ini ibu ini rajin ikut persekutuan doa. Dan dia sudah buat komitmen dengan Tuhan. 1 tahun dia bekerja, ada 1 hari dia kerja khusus untuk semua orang makan tanpa bayar. Lalu teman-temannya yang sesama punya warung begini juga, tanya dia, "Nggak rugi kamu?" Apa yang rugi? 1 tahun hanya 1 hari, orang makan free, nggak bayar. Apa yang rugi? Saya sudah untung banyak. Kenapa saya tidak memberkati mereka 1 hari saja? Bagus ya? Bagus? Coba bikin di tokonya. 1 tahun sekali silakan ambil apa saja di toko saya. Gak usah bayar. Saya daftar nomor 1. Saudara jangan ikut-ikut ya. Ibu ini pasti punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Sehingga dia buat tindakan seperti itu. Kalau bukan karena Tuhan, saudara jangan coba-coba ikut-ikutan. Jangan. Malah terjadi penjarahan. Yang tadinya mau jadi berkat malah jadi kutuk. Tidak perlu. Maka saudara-saudara, apa yang kita anggap lebih berharga dari Kristus di dunia ini? Terima kasih hari Minggu saudara ada di sini. Bagi saudara menganggap Kristus lebih berharga daripada sekedar saudara punya pekerjaan dan usaha. Saya tidak mau tanya amin. Saya ditegur, ada seorang guru mengajar, amin itu pernyataan bukan pertanyaan. Jadi jangan ada amin, kok berubah? Amin itu pernyataan. Jadi saudara harusnya menyatakan setuju. Ketika firman diberitakan, kebenaran disampaikan, itu kebenaran. Saudara langsung jawab saja amin. Tidak tunggu, ada amin. Amin ada di belakang ya. Berarti hari ini amin tidak jaga toko. Saudara-saudara kita yang muslim cepat sekali ya. Coba saudara naik taksi, terima kasih ya Pak, Tuhan berkati ya, dan amin. Dia langsung jawab,
Nggak ada di taksi itu, Pak supir taksi, Pak ada amin? Nggak usah. Malah dia bingung, itu apa lagi? Dia langsung jawab amin. Jadi amin. Oke, yang berikut, kita harus letakkan Kristus sebagai nilai tertinggi. Ada lagu, Christ is enough. Jangan tambah-tambah yang lain. Dia cukup, dia sudah sempurna, dia sudah lengkap. Jangan tambah-tambah bumbu yang tidak perlu. Yang berikut. Saudara lihat gambar itu, gambar Paulus itu ya. Dia sedang menulis surat untuk GKJ Season City. Dan saya yang sampaikan. Rugi dan keuntungan, saudara, ini istilah ekonomi. Kerugian besar demi nilai lebih tinggi. Itu maksudnya. Jadi waktu Paulus bilang rugi, sebenarnya dia bicara ekonomi di sini. Itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu nilainya lebih tinggi dari semua reputasi, semua yang dia miliki. Apa yang dimaksud pengenalan di situ? Itu kata Yunaninya gnosis, itu artinya pengertiannya itu hubungan. Mengenal Kristus secara intim, mengalaminya secara nyata, kemudian menyerahkan diri kepadanya sepenuhnya. Jadi kalau saudara mengenal dia, itu bukan bicara pengetahuan, bukan. Itu bicara relasi, hubungan. Tahu dan kenal itu dua hal berbeda. Saudara tahu saya, tapi saudara tidak kenal saya. Kalau saudara mau kenal saya, tinggallah di rumah saya 1 bulan. Baru saudara mulai kenal saya. Yang paling kenal saya istri saya. Tahun ini kami hidup bersama 30 tahun. Jadi 30 tahun dia sudah tahu semua. Baik buruknya saya dia tahu semua. Saya juga tahu dia. Saya kenal siapa dia. Jadi kenal itu bicara hubungan. Saudara jangan sampai saudara masuk keluar gereja saudara hanya tahu Yesus tapi belum mengenal dia. Tahu Yesus saudara bisa bercerita tentang Yesus mulai lahir sampai mati. Saudara bisa bercerita tentang Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, tahu. Tapi saudara tidak punya hubungan dengan dia. Berarti saudara belum kenal. Maka saudara lihat, penyerahan yang mutlak, penyerahan kepada Tuhan, penyerahan hidup kita tidak bisa terjadi tanpa yang pertama, kita punya hubungan dengan dia. Kalau orang ditanya, sudah lahir baru? Sudah hidup baru? Saya sudah dibaptis Pak. Oh ini sudah pasti belum lahir baru ini. Ditanya lain jawab lain. Sudah hidup baru? Saya sudah sidi Pak. Ah ini yang gak betul ini. Sudah lahir baru? Saya sudah melayani Tuhan sebagai majelis. Sambil angkat kepala sedikit. Ini berarti manusia jelmaan iblis. Sudah lahir baru? Pak, saya ini DKN. Tahu DKN? Diaken. Tapi ada juga lain itu diaken. Saya ini DKN, dukun. Loh, iya banyak orang keluar masuk gereja masih berdukun kan? Kecuali di GKJ. Tidak ada kan? Ya tidak ada yang ngaku. Karena memang tidak ada. Maka ini serius, saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan dengan total, dengan mutlak, tanpa mengenal, tidak akan terjadi. Omong kosong saja itu. Mau serahkan apa? Belum ada hubungan. Maka Paulus bilang, waktu saya mengenal dia, waktu perjalanan ke Damsyik, Kisah Para Rasul 9, itulah saat pertama. Waktu Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Apa dia bilang, kamu siapa? Lalu Yesus bilang, aku Yesus yang engkau aniaya. Loh, sebenarnya yang dianiaya Paulus itu siapa? Pengikut Kristus. Tapi apa yang dia lakukan kepada pengikut Kristus itu sama dengan dia lakukan kepada Kristus. Saudara ini hanya ada di dalam Alkitab kita.
Maka saudara perhatikan serius. Apa yang saudara lakukan kepada sesamamu, saudara lakukan itu kepada Yesus. Waktu Yesus mengajar murid-muridnya dia bilang begini, waktu aku telanjang kamu tidak kasih aku pakaian. Waktu aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku, WA pun enggak. Waktu aku lapar kamu tidak beri aku makan. Lalu mereka tanya kepada Yesus, kapan kami lihat kamu telanjang, kapan kami lihat kamu lapar. Lalu Yesus bilang apa? Apa yang kamu buat kepada sesamamu ini, kamu buat kepada aku. Oh serius sekali ya. Ternyata waktu saudara melukai teman saudara, saudara sedang melukai Yesus. Tapi berapa banyak orang mikir seperti itu? Mungkin pagi ini baru Bapak Ibu mikir, iya ya, ternyata serius sekali. Maka hidup persekutuan itu kalau betul-betul dia sudah menerima Kristus, dia tahu bagaimana melihat orang lain dari kacamata Kristus, maka dia akan berjaga-jaga, dia akan lebih bijak bagaimana memperlakukan orang lain. Dan itu ada di jemaat ini. Maka itu Paulus beritahu kepada mereka, kamu sudah beri semua, tapi pemberianmu jangan membuat kamu sombong. Aku juga dulu sudah berbuat baik menurut Taurat, tapi semua kuanggap sampah. Sekarang kamu jangan terikat kepada itu. Yang lebih bernilai tinggi itu adalah kamu mengenal Kristus. Kamu memiliki hubungan dengan dia, itu lebih bernilai daripada semua yang lain. Satu kali saya bawa mahasiswa bertemu dengan seorang businessman di Jakarta ini, lalu dia lihat pemuda ini cakep. Memang kebetulan orang Manado. Tapi masih kalah cakep sama Bapak Gembala kita. Lalu pengusaha bilang, kamu kenapa mau jadi hamba Tuhan? Kamu ini kalau jadi bintang sinetron pun bisa. Kenapa kamu jadi hamba Tuhan? Anak ini jawab, panggilan Om. Oh, orang ini bingung, apa panggilan? Dipanggil Tuhan. Emang kamu dengar Tuhan panggil, oi sini oi. Apa Tuhan panggil gitu? Anak ini jawab, tidak. Dia panggil saya ke dalam hati saya. Dia berikan kepada saya keyakinan, hidup saya harus diserahkan untuk dia. Supaya dia pakai saya. Hanya orang ini diam. Dan dia heran. Orang itu kalau dipanggil Tuhan, saya nggak habis pikir. Kok bisa ya? Malah ada yang bilang, ini orang gila. Udah kerja bagus-bagus, tinggalkan pekerjaannya, lalu menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ini kan gila, gajinya besar. Sekarang jadi hamba Tuhan, gajinya lebih besar lagi. Cuma tidak dikasih satu kaligus. Pas perlu ada. Ya kan sekarang bilang, hamba Tuhan itu gak punya apa-apa. Jangan salah. Kami ini yang punya langit dan bumi. Loh iya, yang kami layani yang punya langit dan bumi kan. Semua yang ada dia punya. Termasuk kamu yang ngomongin saya. Kamu juga dia punya. Jadi hamba Tuhan itu pas-pasan. Pas mau beli mobil ada uang. Pas. Semua pas. Ini perspektif. Makanya banyak orang tertipu. Maka itu Paulus selalu ingatkan, hei, yang paling penting itu siapa? Yesus itu lebih penting daripada semua yang lain. Semua yang lain akan ditinggalkan. Saudara mati tidak bawa apa-apa. Walaupun saudara datang ke dalam dunia tidak bawa apa-apa. Setelah hidup di dunia, apa-apa saudara punya. Waktu mati, saudara tidak bawa apa-apa. Jadi mau apa? Loh itu kan nasihat Paulus kepada Timotius. Kamu datang ke dunia tidak bawa satu apa. Kamu tidak bawa apa. Kamu tinggalkan dunia ini tidak bawa apa-apa. Artinya waktu datang ke dunia, satu apapun kamu gak bawa. Setelah hidup di dunia berpuluh tahun, kamu kerja keras pagi sampai malam. Tidak pernah lihat matahari. Dan sekarang apa-apa kamu punya. Sayangnya waktu kamu mati, kamu tidak bawa apa-apa. Ngapain habisin waktu untuk kemudian tidak bawa apa-apa. Maka saudara lihat di sini, Paulus bicara tentang penyerahan di sini, dibilang ada 3. Yang pertama,
itu melepaskan semua keuntungan dunia. Yang kedua, mengidentifikasi diri dengan Kristus. Paulus tidak hanya menyerahkan apa yang dimilikinya, tapi dia juga menerima identitas baru dalam Kristus. Identitas. Di dalam Filipina dia bilang kita ini warga kerajaan sorga. Tadi saya bilang ya, Romawi mau jadikan Filipi koloni Romawi. Paulus jadikan Filipi koloni surgawi. Waktu itu orang kalau punya kewarganegaraan Romawi, itu bangganya setengah mati, the best. Kamu kemana saja aman. Kalau sekarang mungkin Amerika ya, orang senang kalau jadi punya paspor Amerika. Tapi dia hanya ke negara tertentu, ke Timur Tengah begini juga. Tapi ini keluarga, ini bicara identitas. Jadi Paulus bilang kalau kita ada di dalam dia, kita punya identitas, sudah lewat. Kita punya identitas baru. Maka baru nanti kemudian saya sering berikan tekanan ini. Identitas kita harus menentukan aktivitas kita. Gordon Fee ini seorang teolog perjanjian baru. Saya baca kamu hilangin. Gordon Fee bilang begini, istilah rugi bukanlah karena barang-barang itu jahat. Tapi karena mereka, barang-barang itu menjadi penghalang untuk memperoleh Kristus. Jadi semua yang menghalangi kita supaya kita bisa berjumpa dengan Kristus, itu harus dianggap sebagai sampah. Harus dibuang. Lanjut. Berapa menit lagi kasih tahu saya ya? Boleh kasih kode berapa menit? Sampai pagi doa khotbah semalam suntuk seperti Paulus. 5 menit lagi. Wah, kalau begitu amin lah. Oke, lanjut. Cepat. Berikut. Ya. Nah, sekarang yang berikut. Penyerahan mutlak itu bicara, jadi yang pertama, yang lama bicara masa lalu selesai ya. Sekarang, yang kita ada sekarang, identitas kita sudah diubah. Sekarang kita milik Kristus, di dalam Kristus. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, alasannya satu, hanya karena Kristus. Karena kita ada di dalam dia, tidak boleh yang lain. Kalau anak saya, dia pasti nama belakangnya sama dengan saya, Manafe. Maka sifat-sifatnya juga pasti ada dari saya, ada dari ibunya. Jangan suruh dia jadi seperti orang lain. Misalnya seperti tetangga. Tidak mungkin. Dia anak saya, maka dia pasti akan mengeluarkan sifat-sifat dari saya sama mamanya. Atau gabungan. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita jadi milik Kristus, maka seharusnya identitas kita ini menentukan bagaimana kita bicara. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saudara, bagaimana kalau orang melihat saudara bilang ini pasti orang Kristen. Dari mana kamu tahu saya Kristen? Dari cara kamu tadi bicara berbeda. Identitas ini jelas. Jangan sampai saudara dan saya tiap minggu gereja tapi identitas di luar tidak jelas. Ini orang apa ini? Kristen tidak, Islam juga tidak, Buddha juga tidak, Hindu juga tidak. Ini orang apa ini? Orang ngaring. Karena toleransi. Kemana dia jadi seperti orang lain. Tak bisa begitu. Saudara dan saya diselamatkan dengan jati diri tertentu. Kristus. Iya. Banyak jalan ke Roma. Tuhan kita sama. Tidak sama. Tidak sama.
Allah semua sama. Semua agama Allahnya sama. Tidak sama. Allah kita tidak sama dengan Allah yang lain. Allah kita yang namanya Allah itu harus Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Kalau kamu menyangkal Yesus itu Tuhan, maka dia bukan Allah yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya Allah yang jadi manusia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi Allah kita tidak sama dengan Allah yang lain. Karena Allah yang lain atau agama yang lain yang percaya katanya Allahnya sama itu menolak Yesus. Lalu saudara bilang kita sama. Ada yang bilang saya begitu. Pak kan kita sama. Oke kalau begitu hari Minggu mau gak kamu ke gereja? Nanti hari Jumat saya pergi tempatmu. Saya diterima gak? Kan sama. Kalau begitu gak usah ada murtad, gak usah ada mualaf. Kan sama semua. Ngapain pindah-pindah? Sama semua kan? Tidak begitu. Faktanya tidak sama. Maka itu Paulus sangat tegas. Dia bilang tidak bisa. Di dalam Kristus. Ini kata di dalam Kristus ulang-ulang. Dia sering sebutkan itu. Maka saudara-saudara. Ada 3 aspek identifikasi yang perlu kita tahu. Dibenarkan karena iman. Mengenal kuasa kebangkitan. Bersekutu dalam penderitaan. Jadi karena iman saudara dan saya dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat benar. Karena semua perbuatan kita tadi, yang saleh itu kain kotor. Berarti tidak ada yang benar. Kalau saudara buat baik, saudara buat benar, itu hanya alasan hukum atau sosial. Tapi kebenaran yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir, saya langsung lompat. Yang ketiga, langsung ketiga. Penyerahan yang mutlak berarti mengejar tujuan kekal. Hidup Kristen itu perlombaan rohani, bukan zona nyaman. Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengejar tujuan surgawi. Maka jangan puas menjadi Kristen biasa-biasa. Kita sedang dalam perlombaan. Kekristenan itu bukan lari cepat, tapi lari maraton. Siapa yang bertahan sampai akhir? Kalau sekarang saudara lihat fenomena ada orang meninggalkan Yesus. Oleh karena alasan macam-macam. Saudara jangan pikir saudara tidak akan seperti itu. Apalagi saudara minta umur panjang. Berarti lari saudara makin panjang. Berarti tantangan makin banyak. Jangan sampai di kilometer sekian saudara jatuh. Doakan mereka. Kemarin Paskah kan ada yang bilang si itu Yudas lah, si ini Yudas lah. Jangan. Tidak usah. Seolah-olah kita bukan Yudas. Padahal kita Yunus. Sama aja juga ya. Kita tuju di sana Yudas, kita Yunus. Tidak usah. Kalau ada seperti begitu, doakan mereka. Tuhan kasihanilah mereka. Bawa mereka kembali. Itu lebih baik. Maka saudara yang ketiga, ini mau mengajar saudara dan saya. Kehidupan kekristenan itu aktif. Kita harus lihat ke depan. Puji Tuhan. Ibu, terima kasih Bu. Saya kok baru ketemu Ibu ya. Mimpin pujian. Berarti pas saya datang Ibu gak mimpin. Saya harus apresiasi. Mantap Bu. Begini dong, saya tadi mau lompat, cuma saya takut keguguran. Semangat, harus terus bersemangat. Melayani Tuhan, buat apa saja pokoknya untuk Tuhan, harus lebih semangat daripada yang lain. Saya mau bilang amin lagi, mau tanya. Udah kebiasaan. Maka saudara lihat tujuannya vertikal. William Hendriksen bilang begini, hidup Kristen itu hidup vertikal. Kita sedang begini, tapi sebenarnya arahnya begini. Begitu saudara percaya Yesus, saudara terima Yesus dalam hati saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, perjalanan saudara itu begini. Naik. Ada jatuh. Tapi jalan lagi. Grafiknya naik. Sebelum saudara menerima Yesus, grafiknya rata begini. Dan
turun. Jatuh, neraka. Tapi di dalam Kristus grafik saudara naik. Ada kegagalan, tapi dia turun sedikit, tapi kemudian dia naik lagi. Dan selalu akan naik dan naik terus sampai naik beneran. Berjumpa dengan Tuhan. Itu hidup Kristen yang sesungguhnya. Saudara sedang gagal, jangan putus asa. Petrus juga gagal. Bangkit! Jalan lagi. Saudara tidak usah pikir ini lagi naik atau turun. Pokoknya kalau saudara sudah dalam Kristus, jalan saudara itu pasti naik. Saudara tidak lihat. Bangkit lagi. Maka contoh Petrus saya suka bilang begini. Lebih baik menjadi murid Kristus yang gagal daripada gagal menjadi murid Kristus. Saya ulang. Lebih baik gagal sebagai murid Kristus daripada gagal menjadi murid Kristus. Kalau kamu gagal, tapi karena kamu sudah jadi murid Kristus, waktu kamu gagal, dialah yang akan pegang tangan kamu. Bangun. Ada dia. Tapi kamu gagal jadi murid dia tidak pernah menjadi guru kamu. Jatuh sendiri, mati sendiri. Tidak ada pertolongan. Karena kamu bukan murid dia. Maka pastikan pada hari ini ketika saudara pulang nanti, saudara adalah murid Kristus. Yang terus belajar. Dan itu berarti terus naik dan naik. Ada jatuh, tapi hanya sebentar, kemudian naik dan terus naik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau menyelamatkan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Ketika kami mendengar firman-Mu, iman timbul dalam hati kami. Itu sebabnya kami sadar kami orang berdosa. Dan ketika kami mengakui dosa kami, Engkau setia, Engkau mengampuni kami. Dan setelah Engkau mengampuni kami, Engkau tinggal dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dan sejak hari itu, perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama dengan Engkau. Pada saat kami gagal, pada saat kami masih terikat dengan dunia ini, kami belum bisa melepaskan ikatan dunia ini. Tapi pagi ini kami diingatkan, supaya kami melepaskan semua itu, karena Kristus. Dan kami juga bersyukur, kami diingatkan identitas kami. Ketika kami ada dalam Engkau, kami adalah ciptaan baru. Biarlah hidup baru, kata-kata yang baru, kelakuan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Supaya makin hari hidup kami memberkati banyak orang. Dan ingatkan kami senantiasa bahwa arah perjalanan hidup kami menuju kepada kekekalan ke sorga yang kekal. Tolong kami supaya kami tidak terus terikat dengan dunia ini. Tapi kami memandang kepada sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman ini tinggal tetap dalam hati setiap kami. Dan membawa kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa semua, mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada Tuhan kita melalui pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Diberkati terus ya Bapak dimanapun berada, Tuhan selalu memakai Bapak dengan begitu luar biasa. Mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, marilah kita bersukacita dalam pemberian kita. Kita ikut ambil bagian. Bagi jemaat yang belum memiliki amplop persembahan, boleh angkatkan tangan. Nanti ada petugas yang akan melihat dan menghampiri Anda. Mari semua para petugas yang bertugas dipersilakan untuk ke depan.
Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Saat Tuhan yang pegang kendali, langkahmu tidak akan pernah salah. Dan hidupmu akan selalu diberkati. Kenakan pujian ini bersama-sama, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Sama-sama ya dengan pujian bersama. Dari hari ke hari tak pernah terbatas berkat-Mu turun ada. Kita mengucap syukur, thank you Jesus. Dari hari ke hari tiada pernah terduga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Sungguh Dia tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari semuanya ya, sungguh Allah kita luar biasa. Kita mau berucap syukur atas penyertaan-Nya yang tidak pernah habis. Yuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Dari hari ke hari tak pernah berkat-Mu, berkat-Mu turun atas hidup. Semua nyatakan bersama, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Ya, semua sama-sama nyatakan. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup. Sekali lagi ya semuanya, nyatakan bersama, tak berkesudahan, kasih setia-Mu, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, amin. Kami mulai bagi Tuhan kita. Mari kita tunduk dan kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semakin hari semakin menyadari Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai anak Tuhan, Kau selalu menjaga kami. Tangan-Mu Tuhan siap memimpin kami. Tuhan, inilah persembahan kami ya Bapa. Kami memberi dengan sukacita. Walaupun mungkin Tuhan tidak banyak, tetapi kami percaya Tuhan, gereja jemaat di tempat ini, gereja Season City, gereja-Mu Tuhan, akan memakai semua persembahan anak-anak Tuhan yang diberikan dengan tulus, diberikan dengan hati penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pengembangan gereja ini, untuk agar firman Tuhan semakin menyebar, semakin terang, kemuliaan Tuhan semakin ada. Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau berkati, Kau semakin kuatkan, Kau semakin hibur, Kau semakin dukung mereka dan pekerjaan mereka yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya persembahan di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Hari ini adalah saya serahkan kepada Ibu Erni untuk selanjutnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari spesial buat mereka yang lulus dalam kesetiaan mengikuti SMK. Silakan kami mengundang para peserta SMK yang akan diwisuda. Kami mengundang juga Bapak Jana Yusuf dan para pengajar SMK ke depan. Pak Gembala akan mewisuda mereka. Para pengajar silakan di sebelah kanan saya. Pak Ketua BPJ akan menyerahkan sertifikat. Bapak Jana Yusuf akan membacakan nama-nama yang akan diwisuda. Shalom semuanya, puji Tuhan. Lihat ini luar biasa ya, S3 atau S4 nih. Ya kalau biasa wisuda dihadiri oleh keluarga saja, tapi hari ini keluarga juga, keluarga besar. Ada pendeta Ferdi dan ibu juga hadir dalam wisuda hari ini. Saya mau sebutkan nama-nama yang di wisuda hari ini. Dari mana ke mana nih? Baik, Susanti, selamat ulang tahun ya, bukan selamat wisuda. Silakan Pak Pir. Lanjut Suryana. Suli. Fritsia. Benny. Antoni, Paman Sam. Antoni ya, Antoni. Roberto Aji. Karin Angelika Hyudi. Fong Fong. Karisa Elvira. Sani Margareta. Susanti. Ya, selamat buat semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih para pengajar yang sudah setia untuk mengajar kita semua. Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti SMK 1, silakan boleh daftar mulai hari ini. Yang sudah selesai SMK 1 supaya bisa pakai toga dan topi wisuda. Lanjutkan SMK 2 dan SMK 3 selesai dapat diwisuda. Terima kasih, Tuhan berkati, tetap semangat semuanya. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 22 Juni 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Roh Kudus, Pribadi, dan Karyanya dalam Hidup Orang Percaya dengan pembicara Pendeta Pierre Tilaar. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Minggu 22 Juni 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Bersatu dalam Kristus dengan pembicara Guru Injil Jevin Sengge. Night with Jesus minggu ini akan membahas Taat Itu Indah yang akan dibawakan oleh Guru Injil Ernie Tilaar, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Cuti hamba Tuhan, Pendeta Pierre Tilaar dan Guru Injil Ernie Tilaar akan cuti pada tanggal 28 Juni hingga 5 Juli 2025. Apabila jemaat ada keperluan, dapat menghubungi hamba Tuhan yang lain.
Ah udah lu gak usah rekam-rekam lagi ya, daftar aja. Aduh pusing nih. Lu pusing kenapa Jung? Gue pusing nih, gue gak sabar banget buat ikut Rated On Air. Ah kapan, di mana? Rated On Air akan diadakan di Pondok Remaja PGI pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli. Gimana cara daftarnya? Daftarnya gampang kok, tinggal scan barcode di poster atau klik link untuk daftar. Mahal gak? Enggak kok, buat 3 hari 2 malam cuma 250.000 aja. Gue juga mau daftar dong. Teman-teman yang lain jangan lupa daftar ya. See you. Ya, makanya setia ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Pendeta yang luar biasa hari ini, Pak Ferry, Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk pelayanannya, tepuk tangan dong. Semua yang sudah melayani hari ini, WL Singer, pemusik, kameramen, kolektan, semuanya dari penyambut tamu, multimedia. Halo Lubi, di sana banyak ya anak-anak muda luar biasa. Thank you, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sukacita buat kalian semua yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan syukur buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Adakah yang baru pertama kali hadir? Silakan bangkit berdiri. Kami ingin mengenal Anda lebih dekat lagi, tak kenal maka tak sayang. Ada sebelah sini. Spesial di sebelah Angel itu baru ya? Iya, silakan berdiri. Tuhan berkati. Halo, selamat datang ya. Adiknya ya? Oh ya, yang dekat-dekat kasih salam dong. Ada sebelah sini? Sebelah sini, ya. Pengumuman spesial hari ini, Bapak Ibu Saudara, jam 1.30, biasa kan yuk jam 1 ya. Kali ini jam 1.30 mereka akan menggunakan lobi buat kebaktian ya. Jadi Bapak Ibu selesai kebaktian yang mau ngobrol-ngobrol ngopi boleh, tetapi setelah jam 1 boleh pindah posisi ya, pindah di dalam boleh ya, di mana aja. Yang penting jangan di lobi untuk hari ini aja. Mereka mau ibadah spesial di sana, di lobi yang indah ya. Kita kasih anak muda ya untuk ibadah jam 1.30. Jadi kalau ada yang bilang, ayo keluar, jangan marah ya. Karena mereka mau persiapan jam 1, mau persiapan mungkin ya. Ya SMK, jangan lupa ya untuk SMK. Demikianlah warta gereja kita hari ini. Yang berlibur, jangan lupa. Nih, saya selalu ingatkan. Walaupun saudara tidak di Jakarta, jangan lupa ibadah hari Minggu. Dimanapun Anda berada. Di luar negeri, di Indonesia, dimanapun ibadah hari Minggu itu super duper penting sekali, jangan tinggalkan. Kecuali saudara liburan di negara anta beranta, di mana ya, di hutan belantara ya. Gak mungkin lah ya, ada sinyal, kalaupun gak bisa ya ikut, kan kita ada streaming ya dari GKJ Kartini ya. Kita ikuti ibadah paling penting saudara ya. Nikmati waktu libur bersama keluarga, dukung anak-anak kita juga yang mau retreat. Sehingga liburan itu menjadi liburan yang spesial buat kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, doksologi. Jemaat Gereja Kristen Jakarta Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Mari kita pulang, jadilah berkat di tengah-tengah kehidupanmu setiap hari. Kiranya identitasmu sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai anak kesayangannya terlihat, dialami,
dan menjadi berkat bagi mereka. Oleh sebab itu mari, arahkanlah hatimu, wajahmu bahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Kristus Yesus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau kini dan sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh dan sampai jumpa minggu yang akan datang.